Ustadz, salahkah saya bila milih-milih Ustadz? Mengingat penceramah di tempat saya bukannya memberikan pencerahan pada umat, malah ceramahnya itu suka mengarah pada kebencian, menimbulkan kebencian di antara kita, dan cenderung tidak toleran terhadap perbedaan. Akhirnya saya keluar dari majelis taklim itu dan cari majelis taklim serta ustadz yang banyak memberikan pencerahan. Mohon pencerahannya, ya. Oke, begini. Memang kita diperbolehkan untuk mencari yang terbaik, ya. Coba Anda lihat di dalam surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qawla. Orang yang mendengarkan nasihat yang baik. Fayattabi'una ahsana. Lalu mengikuti kebaikan itu. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi menurut ayat ini, sangat-sangat boleh kita menyeleksi. Memang kalau saya amati ya, di YouTube, di ceramah biasa, itu orang tuh macam-macam. Ada yang seneng gitu, ngebahas, jadi menumbuhkan kebencian. Ini salah, itu salah, ini wah gitu ya. Jadi ceramahnya itu yang paling benar cuma dia. Yang lain tuh salah. Yang akan masuk surga hanya dia dan kelompoknya. Orang lain itu masuk neraka semuanya. Gitu ya. Ya tentu saja kita boleh meninggalkan orang seperti ini kalau menurut kita kok dia menimbulkan kebencian, dia menimbulkan suudzon sama orang, kan gitu. Padahal kan Islam mengajari kita husnuzon. Islam mengajari kita untuk fa'aslihu baina akhawaikum. Coba sahabat-sahabat lihat di Al-Hujurat. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum. Damaikan persaudaraan. Jadi, kita ini harus jadi orang yang senang mendamaikan. Senang menciptakan kemaslahatan. Senang menciptakan keharmonisan. Nah, itu yang dianjurkan oleh ajaran agama kita. Ya, bukan pandai menyebarkan kebencian. Nah, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Luar biasa itu yang namanya berita bisa masuk ke tangan kita. Coba kita saring, ya. Omongan yang sekiranya akan menimbulkan permusuhan, buang saja. Ini malah sama kita di-share lagi. Kan begitu. Yang menimbulkan kemadorotan, buang saja. Yang menimbulkan kebencian satu sama lain, buang saja. Kenapa? Karena ini hanya racun. Meracuni pikiran kita, meracuni keikhlasan kita, meracuni ukhuwah kita. Buang yang kayak begitu. Kenapa? Nggak ada maslahatnya. Ya, nggak ada maslahatnya. Jadi menurut hemat saya, Anda milih-milih ustadz, Anda milih-milih majelis taklim yang relatif banyak memberikan nasihat kebaikan, ya ambil itu. Ambil itu. Kenapa? Karena menurut surat Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'unal qaul, orang yang mendengarkan pembicaraan yang baik, fayattabi'una ahsana, mengikuti kebaikan. Dan jangan lupa pula di An-Nahl ayat 125, ketika Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan ilmu, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Ayat Al-Quran saja menyuruh kita menyampaikan itu dengan nasihat yang baik. Kalau Anda kemudian menilai, ini orang kok ngomongnya kayak gini sih, nggak ada nasihatnya, bukan kebaikan, malah kebencian. Nah, berarti memang orang ini melanggar firman Allah surat An-Nahl 125 itu yang mengatakan wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, dengan ilmu, ya kan? Oke, jadi kesimpulannya boleh saja Anda pilih-pilih ustadz,
pilih-pilih majelis taklim yang lebih membuat Anda sejuk, yang membuat Anda tenang, yang membuat Anda produktif, yang membuat Anda husnuzon sama orang lain, yang membuat Anda semangat beribadah, yang membuat Anda semangat menghargai orang lain. Ya, kenapa? Karena inti dari agama adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hebat adalah yang bisa menyejukkan orang sekitarnya, baik dengan lisan ataupun perbuatannya. Jangan lupa, kalau kita sholat, dimulai dengan takbir, mengagungkan Allah, kemudian diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa isyaratnya? Bahwa sholat itu harus menciptakan kedamaian. Keselamatan untuk Anda, keselamatan untuk Anda, kedamaian untuk Anda, kedamaian untuk Anda. Jadi sahabat, itulah pesan yang kita bisa lihat di dalam ajaran-ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab.